Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam perjalanan menelusuri kekayaan sejarah dan legenda Nusantara. Mari terus hidupkan semangat belajar dengan menekan tombol like dan tombol subscribe. Mumpung masih gratis, tak perlu bayar. Diambil dari buku Gayatri Rajapatni, Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit karya E.A. Roderick, sejarawan mantan Duta Besar Kanada di Indonesia. Legenda ini memaparkan perjalanan epik Gayatri Rajapatni. Usai kerajaan Singasari dihancurkan oleh kerajaan Kediri, Gayatri bertekad untuk membangun kembali kejayaan Singasari yang luluh lantak akibat serangan Jayakatwang. Dengan tekad yang kuat, Gayatri menyusun berbagai strategi untuk membangun tatanan pemerintahan di atas sisa kejayaan Singasari. Mari kita simak selengkapnya, bagaimana kisah hidupnya berakhir di Alas Purwo dan menjadi penunggu hutan angker itu. Bagi teman-teman yang memiliki cerita legenda di daerahnya masing-masing yang jarang diketahui orang, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar, atau bisa juga request untuk pembahasan selanjutnya, agar kita bisa memperkaya pengetahuan tentang warisan budaya nenek moyang kita. Di tepi Sungai Brantas yang mengalir dengan gemerlapnya, terdapat istana megah kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Raja Kertanegara. Di dalam istana itu, terlahir seorang putri yang cantik jelita bernama Gayatri Sri Rajapatni, anak bungsu dari sang raja. Gayatri tumbuh menjadi seorang wanita yang bijaksana dan anggun, dipuja oleh rakyat dan dikagumi oleh para pangeran dari kerajaan tetangga. Namun nasibnya berubah saat Raja Raden Wijaya dari kerajaan Majapahit menyatakan niatnya untuk mempersuntingnya. Dia adalah bagian dari 4 putri Kertanegara yang dipersunting oleh Raden Wijaya. Meskipun ia sedih meninggalkan tanah kelahirannya, Gayatri menyadari bahwa tugasnya adalah untuk melayani kerajaan dan mencari kedamaian bagi rakyat. Gayatri Sri Rajapatni, dengan kebijaksanaannya, berperan penting dalam mendukung Raden Wijaya membangun kerajaan Majapahit. Dari pernikahannya dengan Raden Wijaya, Gayatri dikaruniai seorang putri yang bernama Tribuana Tunggadewi. Tribuana dengan kecerdasannya yang luar biasa, tumbuh menjadi seorang pemimpin yang tangguh dan bijaksana. Ketika Tribuana naik tahta sebagai Raja Majapahit, ia memimpin dengan keadilan dan bijaksana, mewarisi kebijaksanaan dan kepemimpinan dari ibunya. Namun, takdir membawa perubahan, dan setelah masa pemerintahan Tribuana, tampuk kekuasaan kerajaan Majapahit diserahkan kepada putra Tribuana, Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk, cucu dari Gayatri Sri Rajapatni, menjadi salah satu raja terbesar dalam sejarah Nusantara. Dibimbing oleh kearifan neneknya, Gayatri, dan didukung oleh Mahapati Gajah Mada, Raja Hayam Wuruk memimpin Majapahit menuju puncak kejayaan. Dengan kebijaksanaan dan kekuatan militer Majapahit yang tak tertandingi, Raja Hayam Wuruk memperluas wilayah kerajaannya, hingga mencapai kejayaan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Majapahit menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang makmur, menjadi kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara pada zamannya. Namun di balik kejayaan yang gemilang itu, Gayatri Sri Rajapatni tetap diabadikan sebagai sosok yang memberikan landasan kebijaksanaan dan kekuatan spiritual bagi para penguasa Majapahit. Sosoknya yang anggun dan bijaksana, terus dikenang dalam legenda dan sejarah Nusantara, sebagai penjaga kearifan dan kekuatan yang melintasi zaman. Meskipun pada saat meninggalnya Raja Jayanegara kerajaan Majapahit seharusnya jatuh ke tangan Gayatri Sri Rajapatni, sebagai ibu dari Tribuana Tunggadewi, Gayatri membuat keputusan yang mengejutkan banyak orang, yakni menjadi seorang biksuni. Sebagai seorang biksuni yang telah menyucikan dirinya dalam jalan spiritual, Gayatri menyadari bahwa panggilan kebijaksanaannya lebih mengarahkan dia pada peran sebagai penjaga kedamaian dan pelindung kebijaksanaan, bukan sebagai seorang penguasa yang penuh dengan ambisi dan konflik kekuasaan. Dengan rendah hati, Gayatri menolak untuk menjadi Raja Majapahit, meskipun kekuasaan itu dihadiahkan padanya. Sebagai gantinya, dia memilih untuk mendukung putrinya, Tribuana Tunggadewi, untuk mengambil alih tahta dan memimpin kerajaan Majapahit. Dengan kebijaksanaannya yang mendalam, Gayatri Sri Rajapatni menjadi penasehat yang kuat bagi putrinya dan penguasa-penguasa selanjutnya dari Majapahit. Dia meyakini bahwa kebijaksanaan dan ketulusan hati
adalah kunci bagi keberhasilan sebuah kerajaan, bukan sekadar kekuasaan yang didasarkan pada darah dan jabatan. Sebagai seorang biksuni, Gayatri menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri dan berjanji untuk menjaga kedamaian bagi kerajaan dan rakyatnya. Meskipun Gayatri Sri Rajapatni telah lama meninggalkan istana dan peristiwa sejarah kerajaan Majapahit, namanya tetap hidup dalam legenda dan cerita-cerita rakyat. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengabdian, kabar tentang Gayatri pun menjadi semakin langka. Lama tak terdengar kabarnya, hingga pada suatu hari, cerita-cerita mistis mulai beredar di sekitar hutan belantara Alas Purwo, di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Puluhan ribu orang mengunjungi hutan itu setiap tahunnya, mencari petualangan, keindahan alam, dan juga kemungkinan bertemu dengan hal-hal yang mistis. Dalam sederetan kisah mistis itu, ada satu sosok yang menjadi perbincangan hangat. Gayatri telah menjelma menjadi wanita misterius yang konon menghuni Alas Purwo, dengan kehadiran yang begitu kuat sehingga sulit untuk diabaikan. Dia digambarkan sebagai sosok wanita berparas elok, dengan penampilan yang menyerupai manusia berusia separuh abad. Gayatri selalu terlihat mengenakan kebaya kuno khas adat Jawa, lengkap dengan selendang di bahu kanannya. Meskipun usianya tidak muda lagi, Gayatri terlihat anggun dan cantik tanpa riasan wajah. Rambut hitamnya dijalin rapi dalam sanggul yang sempurna, dan dihiasi dengan tusuk jepitan kayu yang menambah aura mistisnya. Berdasarkan cerita masyarakat, Gayatri memiliki postur tinggi kurang dari 170 cm, tetapi kehadirannya selalu menarik perhatian orang-orang yang melewati jalannya. Sosoknya menjadi bahan pembicaraan di sekitar hutan, dan banyak yang percaya bahwa Gayatri adalah penjaga atau penunggu Alas Purwo, menunggu dengan sabar dalam keheningan hutan, untuk tujuan yang hanya dia sendiri yang tahu. Di penghujung Agustus 2010, Irul Hamdani, seorang karyawan perusahaan ternama di Indonesia, menemukan dirinya terlibat dalam sebuah ekspedisi yang mengubah pandangannya tentang alam dan kehidupan. Bersama rekannya, Irul memulai ekspedisi mereka dari Pantai Gerajagan di Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Dengan medan yang terjal, mereka memutuskan untuk menggunakan motor trail sewaan untuk menaklukkan rintangan. Hari demi hari, ekspedisi mereka melanjutkan perjalanan ke pantai-pantai eksotis seperti Pulau Merah, Pancar, dan Rajegwesi. Namun saat mereka mencapai pos pancur di Pantai Triangulasi, yang terletak di wilayah Taman Nasional Alas Purwo, Irul merasakan sesuatu yang berbeda. Saat malam menjelang, Irul dan rekannya memutuskan untuk bermalam di sebuah warung kayu di tepi pantai. Separuh dari bangunan tersebut terbuka, memungkinkan angin malam untuk mengalir masuk, menciptakan suasana yang redup dan misterius. Dengan lampu yang hanya menyala hingga jam 9 malam, mereka mengandalkan penerangan dari nyala lilin untuk sisa malam. Suara-suara alam yang mengisi keheningan malam menjadi teman mereka, meskipun sesekali membuat mereka merasa terisolasi di tengah kegelapan. Irul dan rekannya memilih untuk tidur di warung tersebut, dengan posisi bersebelahan di sebuah kursi panjang yang dipisahkan oleh meja. Namun, meski mereka mencoba memejamkan mata, suasana yang menegangkan membuat tidur sulit untuk datang. Tiba-tiba, Irul merasakan kehadiran yang tak terlihat di sekitarnya. Sebuah aura misterius yang mengalir di udara membuatnya merinding. Suara-suara aneh mulai terdengar di antara gemuruh ombak dan desiran angin, menciptakan ketegangan yang sulit untuk dijelaskan. Dalam kegelapan yang diselimuti oleh kabut tipis, Irul merasa hawa dingin menusuk tulangnya, membuatnya semakin merinding. Pandangannya terbatas oleh kabut yang semakin tebal, dan aroma wangi bunga melati mulai tercium di udara. Prasangka yang telah bergelayut di benaknya mulai menggebu. Dari dalam kabut, muncul sosok yang menyerupai manusia, langkahnya pelan menghampiri warung. Semakin dekat, aroma wangi bunga melati semakin menyengat, menciptakan ketegangan yang terasa di udara. Irul baru menyadari kehadiran sosok tersebut saat ia duduk di ujung kursi panjang tempat mereka berbaring. Wanita itu menoleh ke arah mereka dengan tatapan yang tajam namun lembut. "Kang Mas," sapa wanita itu dengan suara lirih. Irul terdiam, dirinya diliputi rasa takut yang membuat jantungnya berdegup kencang. Dia hanya bisa membalas sapaan wanita itu dengan senyuman terpaksa, diikuti dengan anggukan kecil. Namun, matanya tak bisa berbohong, sosok wanita itu nyata,
terlihat dengan jelas di hadapannya. Irul terpaku, tak bergerak, ketika wanita itu mendekatinya, menggeser posisi duduknya untuk duduk lebih dekat. Jantung Irul semakin berdegup keras, merasakan ketegangan yang mencekam. "Aku Gayatri," kata wanita itu, menyebutkan namanya kepada Irul. Namun di tengah ketakutan dan kebingungan, Irul merasa ada kekuatan yang mengalir dari sosok itu, sesuatu yang membuatnya merasa aman, meskipun dalam situasi yang menakutkan. Dengan ragu Irul menjawab, "Iya, saya Irul, apa yang Anda inginkan?" Selang beberapa saat setelah Gayatri memperkenalkan dirinya, dia mulai bercerita kepada Irul. Dari cerita yang dia sampaikan, Irul mengetahui bahwa Gayatri telah tinggal di alas Purwo ribuan tahun lalu, jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Irul mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun terkadang dia hanya bisa melempar senyum sebagai tanggapan, diselingi dengan anggukan kepala. Gayatri yang memahami bahasa tubuh Irul, hanya meminta agar dia mendengarkan ceritanya, tanpa perlu bertanya atau menyela. "Kang Mas, dengarkan saja ya," pinta Gayatri. Irul tidak sepenuhnya memahami setiap kata yang diucapkan Gayatri, karena bahasa yang digunakan oleh wanita itu terkadang berupa bahasa Jawa klasik, dan ada beberapa kosakata yang tidak dikenal oleh Irul. Kemungkinan, ada potongan kata yang merupakan bahasa Sanskerta. Dari pertemuan singkat itu, Irul menyimpulkan bahwa Gayatri mempunyai tugas abadi, yaitu menyebarkan kedamaian melalui perilaku dan perkataannya. Tugas ini tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk lain ciptaan Sang Pencipta. "Aku pamit Kang Mas," ucap Gayatri sebagai penutup pertemuan mereka. Irul masih terdiam, hanya bisa menyaksikan Gayatri berjalan perlahan menjauh dalam kegelapan hutan, hingga akhirnya tidak lagi terlihat. Perlahan, wangi bunga melati yang menyertainya juga memudar. Setelah pertemuan dengan Gayatri, rasa kantuk yang mendesak membuat Irul akhirnya terlelap dalam tidurnya. Meskipun ia berusaha keras melawan, dorongan untuk tidur begitu kuat, sehingga ia tak bisa lagi menahannya. Saat pagi tiba, Irul masih merasa bingung, apakah pertemuan semalam itu nyata ataukah hanya sebuah mimpi. Namun sebelum ia sempat lebih jauh memikirkannya, Irul dikejutkan oleh kedatangan seorang petugas Taman Nasional Alas Purwo yang mendekatinya. Ternyata, petugas tersebut mengetahui kejadian yang dialami Irul saat malam hari bersama sosok Gayatri. "Mas, kemarin malam kamu disambangi ya?" "Itu namanya Diajeng Gayatri, saya sering berjumpa dengannya," ujar petugas tersebut kepada Irul. Petugas ini mengakui bahwa meskipun mereka sering berjumpa dengan sosok Gayatri, mereka tidak pernah merasa terganggu olehnya. Gayatri dikenal sebagai makhluk gaib yang memiliki budi pekerti yang luhur dan perilaku yang baik, dan tidak pernah mengganggu manusia. Cantik memang Diajeng Gayatri ini, ramah dan sopan, tidak pernah berbuat jahat kepada manusia. Tapi, kita tidak bisa menemui dia, hanya dia yang bisa menemui kita, tambah petugas tersebut. Irul mendengarkan penjelasan petugas dengan hati yang lega, bahwa pengalaman yang dialaminya bukanlah halusinasi semata. Namun, ketertegunannya terhadap sosok Gayatri dan pertemuan malam itu tetap menghantui pikirannya, menimbulkan tanda tanya yang belum terjawab sepenuhnya. Cerita Irul berlanjut di awal tahun 2020, tepat seminggu sebelum pandemi mulai menjajah Indonesia. Kala itu, Irul bersama istri dan anaknya berboncengan menggunakan motor untuk berwisata di Alas Purwo. Di siang hari yang terik, Irul kembali dijumpai oleh sosok Gayatri. Meskipun kali ini jantungnya berdegup lebih tenang daripada pertemuan pertama di tahun 2010, namun kehadiran Gayatri masih tetap menimbulkan sensasi yang unik baginya. Irul melihat bahwa penampilan Gayatri masih sama seperti yang ia ingat dari pertemuan sebelumnya, memakai kebaya dengan warna hitam tinta, dan tidak terlihat menua. Saat itu, Gayatri sedang sibuk dengan kegiatannya membersihkan area sekitar. Irul memperhatikan bahwa Gayatri memegang sebuah sapu, tetapi hanya dia yang dapat melihat sosoknya. Istri dan anaknya hanya menyaksikan Irul berbincang tanpa ada lawan bicara yang terlihat. Ketika istri Irul bertanya kepada anak mereka dengan siapa ayah mereka sedang berbicara, mereka hanya bisa memandang dengan kebingungan. Pada pertemuan ini, Gayatri tidak lagi memperkenalkan dirinya. Namun, kemunculannya masih ditandai dengan aroma wangi bunga melati yang khas dan pekat.
Udara sekitarnya tiba-tiba terasa dingin, menyelimuti mereka dengan cepat. Irul pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Loh, dia Jeng Gayatri? Sedang apa di sini?" tanya Irul kepada sosok gaib tersebut. "Ini baru selesai bersih-bersih. Sebagai makhluk, seharusnya patut untuk membersihkan lingkungan sekitar," jawab Gayatri dengan lembut atas pertanyaan Irul saat mereka bertemu di depan Pura Kawitan Alas Purwo. Irul mengangguk mengerti, sementara kehangatan dari sinar matahari mulai menyapa lagi. Perjumpaan mereka kali ini meninggalkan Irul dengan perasaan damai, seolah mengingatkan bahwa kebaikan dan kebersihan adalah hal yang penting dalam kehidupan, baik untuk manusia maupun makhluk gaib seperti Gayatri. Terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai titik ini. Semoga kita semua terinspirasi oleh warisan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Sampai jumpa dan salam Nusantara.